Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Juniarti dengan NPM 5019160. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4E. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Tio Gusti Satria Magister Pendidikan dengan mata kuliah yang diampunya telaah kurikulum. Pada video kali ini saya akan membahas tentang silabus dan RPP pada kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas pengertian silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian untuk penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan pembelajaran untuk 1 SK dan 1 KD. Selanjutnya, pengertian dari RPP. Secara garis besar, perencanaan pengajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi bahan apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Perencanaan pengajaran dapat dikatakan sebagai pedoman mengajar bagi guru dan pedoman belajar bagi siswa. Istilah pengajaran yang digunakan dalam pengertian tersebut sebaiknya diubah dengan pembelajaran untuk memberi tekanan pada aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Proses pembelajaran di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi dalam penerapannya. Banyak strategi yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi di sekolah dasar, diantaranya dengan strategi ceramah, tanya jawab, latihan, belajar kelompok, pengamatan, inquiry, pemecahan masalah, dan discovery. Siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis, yaitu mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari substansi yang dipelajarinya. Baiklah, saya akan memberikan beberapa contoh kegiatan belajar yang dilakukan siswa di kelas tinggi pada sekolah dasar. Yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku di keluarga, membandingkan kelompok sosial di masyarakat, melakukan diskusi kelompok tentang jual beli, menafsirkan peninggalan-peninggalan sejarah, dan melakukan kegiatan latihan untuk meningkatkan kualitas fisik dan motorik, dan masih ada banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu kurikulum, silabus, dan RPP di SD kelas tinggi. Di kelas tinggi, suatu pembelajaran yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan peserta didik dengan penerapan menyelesaikan soal, mengaitkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Kurikulum yang dipakai menentukan karakteristik dari silabus dan RPP yang akan dibuat oleh guru. Untuk itu, hal tersebut, kurikulum, silabus, serta RPP, memiliki ikatan yang kuat dalam proses pembelajaran. Kurikulum mempunyai peran yang signifikan dalam proses pembelajaran. Kualitas kurikulum merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan dan tercapainya lulusan yang berkualitas dan berakhlak. Selanjutnya, bagian-bagian dalam kurikulum. Dalam kurikulum 2013 dijelaskan bahwa struktur kurikulum menggambarkan konsep
Aktualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pembelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pembelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk pembelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Kompetensi inti atau KI1 pada kelas tinggi selain menerima dan menjalankan, siswa juga dituntut dapat menghargai ajaran agama yang dianut. Dalam kompetensi inti kedua, kelas tinggi yaitu kelas 5 dan 6, siswa dituntut untuk memiliki sikap cinta tanah air. Pada kompetensi inti 3, kelas tinggi yaitu kelas 5 dan 6, siswa dituntut untuk memahami pengetahuan, tidak hanya mengamati dan bertanya, tapi juga mencoba berdasarkan keinginan tahuan pada dirinya. Dan kompetensi inti 4, kelas tinggi yaitu kelas 5 dan 6, siswa tidak hanya dituntut untuk menyajikan pengetahuan faktual, tapi juga dituntut untuk dapat mengajikan pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual yang ada pada diri mereka. Baiklah, itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.